Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Setia Permana, NDH 19, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 8 tahun 2022, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan laporan implementasi proyek perubahan yang berjudul Penguatan Peran Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Subang, Bapak Haji Ruhimat, Wakil Bupati Subang, Bapak Agus Maskur Rosyadi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Bapak Haji Asep Nuroni, selaku mentor, Bapak Dr. Sriyadi MSI, Kepala Pusat LAN RI Jatinangor, Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI sebagai coach, dan Bapak Dr. Insinyur Yeri Yanwar MM sebagai penguji, para widya iswara yang telah memberikan bimbingan dan masukan, serta stakeholder dan tim efektif yang telah meluangkan waktu, mendukung dan memberikan ide dalam penyusunan laporan implementasi proyek perubahan ini. Dalam tujuan jangka pendek proyek perubahan, seluruh tahapan kegiatan jangka pendek telah tercapai, semuanya dengan hasil yang baik. Bahkan jangka menengah yang harusnya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 sampai 15 April 2023 dapat terlaksana pada jangka pendek 1 Agustus sampai dengan 9 Oktober 2022. Capaian jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk tim efektif, dimulai dari konsultasi proyek perubahan dan menyamakan persepsi terhadap fokus permasalahan dan kendala terkait penguatan peran staf ahli Bupati Bidang Pembangunan dalam mendorong percepatan pembangunan bersama Sekretaris Daerah selaku mentor. Selanjutnya dilakukan rapat pembentukan tim efektif dengan melibatkan ahli bidang masing-masing sebagai tim efektif proyek perubahan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang kedudukan, tata hubungan kerja, dan standar kompetensi staf ahli kepala daerah, bahwa staf ahli kepala daerah dalam kedudukannya sebagai pembantu kepala daerah perlu secara sinergis, selaras, dan terpadu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati dibantu dengan perangkat daerah serta staf ahli yang berfungsi memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya. Tata hubungan kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif, operasional, dan teknis operasional. Maka dari itu perlu adanya peraturan Bupati tentang tata hubungan kerja staf ahli Bupati dengan perangkat daerah. Selanjutnya tahapan pembahasan rancangan peraturan Bupati tersebut adalah pembahasan rancangan peraturan Bupati, kemudian finishing, dan sosialisasi. Capaian dari tahapan tersebut yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Subang Nomor 355 Tahun 2022 tentang tata hubungan kerja staf ahli Bupati Subang dengan perangkat daerah. Untuk mengimplementasikan peraturan Bupati tersebut, didukung dengan dibuatnya aplikasi e-koordinasi atau e-kor yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar staf ahli Bupati Bidang Pembangunan dengan perangkat daerah, mengadakan kerjasama staf ahli Bupati Bidang Pembangunan dengan perangkat daerah dalam menangani isu-isu strategis atau melaksanakan kegiatan, dan didukung pula dengan aplikasi e-Bank Data Pembangunan atau aplikasi e-Bapem yang berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang ada di Kabupaten Subang dan melaksanakan fokus grup diskusi untuk membahas isu-isu strategis yang berkembang. Inovasi aplikasi e-koordinasi atau e-kor dan aplikasi Bank Data Pembangunan atau e-Bapem merupakan bagian dari Smart Government. Guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi
maka pengembangan sistem pemerintahan yang smart merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Dalam praktiknya di Indonesia, sampai saat ini smart government memiliki nama dan integrasi sistem yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Namun, konsep yang dibawa sebenarnya sama, yaitu pada kemudahan pelayanan publik dalam koordinasi dan menyajikan data pembangunan di Kabupaten Subang. Konsep lain dari smart government adalah transparansi, yaitu mendekatkan masyarakat dengan pegawai pemerintahan, pengaduan kepada pemerintah, dan pemberian reputasi kepada perangkat daerah dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi online. Selain kemudahan pelayanan publik seperti dalam koordinasi data pembangunan, Sidapang, Pojokopi sebagai bagian dari Smart City. Dari berbagai aplikasi tersebut diintegrasikan Smart Government secara langsung dengan aplikasi besar Smart City. Keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam mewujudkan integrasi ini dibuktikan dengan dibangunnya Command Center, pusat kendali untuk seluruh komponen Smart City termasuk Smart Government. Salah satu bentuk inovasi adalah pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, aplikasi e-koordinasi e-Kor, dan aplikasi Bank Data Pembangunan atau e-Bapem yang dikenal dengan Smart Government. Adapun tahapan berikutnya agar aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai tujuan sebagai berikut: pembentukan tim person in charge atau operator aplikasi pada perangkat daerah, dilanjutkan dengan pelatihan aplikasi, dibuatnya manual box dan video tutorial penggunaan aplikasi, dan dilanjutkan dengan pelatihan aplikasi e-Kor dan e-Bapem khusus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, yang lebih difokuskan penggunaan aplikasi e-Bapem pada 6 bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengelola penyampaian informasi progres pembangunan kepada masyarakat melalui aplikasi e-Bapem. Adapun capaian jangka menengah yang terlaksana pada jangka pendek yaitu sebagai berikut. 1. Membentuk aplikasi Bank Data Pembangunan atau e-Bapem terlaksana pada tanggal 1 September 2022. Kedua, mengumpulkan bahan untuk Bank Data Pembangunan di Kabupaten Subang terlaksana pada tanggal 5 September 2022. 3. Mensosialisasikan peraturan Bupati Subang tentang tata hubungan kerja staf ahli Bupati Subang dengan perangkat daerah terlaksana pada tanggal 22 September 2022. 4. Melaksanakan uji coba aplikasi e-koordinasi atau e-Kor terlaksana pada 22 September 2022. Perencanaan jangka pendek ditambah jangka menengah telah tercapai dengan baik. Terima kasih kepada semua tim efektif dan stakeholder atas dukungan dan kerjasamanya sehingga proyek perubahan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan rancangan proyek perubahan serta bermanfaat khususnya bagi internal, dapat memberi kemudahan dalam proses pelaporan, mengurangi beban kerja, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kompetensi SDM, memberi kemudahan dalam mengupdate data serta untuk eksternal, memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Pembangunan e-government tak sekedar memasang teknologi seperti pusat data atau data center, jaringan dan aplikasi, tetapi harus memikirkan orangnya atau petugasnya, penggunanya, maupun proses pemerintahannya. Selama pimpinan daerah mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta melaksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakatnya, maka tentu pemerintah daerah itu akan berusaha membangun e-gov yang baik, karena teknologi bisa membuat orang cerdas, memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Selanjutnya, saran pertama, perlunya komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait. Yang kedua, aplikasi e-Kor dan aplikasi e-Bapem yang dibangun diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan berkesinambungan. Proyek perubahan ini sangat membantu khususnya staf ahli Bupati bidang pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam penguatan peran staf ahli Bupati bidang pembangunan dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Maskur, Wakil Bupati Subang, mengucapkan selamat dan mendukung atas proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Asep Setia Permana, staf ahli bidang pembangunan dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Tentunya dengan hadirnya Perbub nomor 355 tahun 2022 terkait aplikasi e-koordinasi dan aplikasi bank data
Pembangunan atau BAPEM semoga dapat mempermudah dan memperlancar dalam koordinasi dan kerjasama di internal pemerintah Kabupaten Subang. Selain itu, dengan inovasi aplikasi e-BAPEM tersebut dapat berguna bagi masyarakat dan dapat diakses mudah untuk melihat progres pembangunan Kabupaten Subang yang sudah dilaksanakan. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya Subang, gotong royong Subang Jawara. Saya Haji Asep Nuroni, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, mengucapkan selamat dan apresiasi atas proyek perubahan yang telah dilaksanakan oleh staf ahli Bupati dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Proyek perubahan yang dilaksanakan telah melahirkan Peraturan Bupati Nomor 355 Tahun 2022 terkait aplikasi e-koordinasi dan aplikasi bank data pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melihat program pembangunan di Kabupaten Subang yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah dan memperlancar dalam koordinasi dan kerjasama di internal pemerintah Kabupaten Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Duki Susandi, Ketua TP2D, Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang, dan juga mewakili masyarakat mengucapkan selamat dan apresiasi atas proyek perubahan yang telah dilaksanakan oleh staf ahli Bupati Subang bidang pembangunan dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Proyek perubahan yang dilaksanakan telah melahirkan Peraturan Bupati Nomor 355 Tahun 2022 terkait aplikasi e-koordinasi dan aplikasi bank data pembangunan. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk melihat progres pembangunan di Kabupaten Subang yang sudah dilaksanakan dan juga mempermudah, memperlancar koordinasi dan kerjasama di internal pemerintah Kabupaten Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Setiawan, pimpinan manajemen cabang Subang, mewakili perbankan di Kabupaten Subang. Dengan ini mengucapkan selamat dan apresiasi atas proyek pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Asep Setia Permana, staf ahli Bupati bidang pembangunan dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Proyek perubahan yang dilaksanakan telah melahirkan Pergub Nomor 355 Tahun 2022 terkait aplikasi e-koordinasi dan aplikasi bank data pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat melihat progres pembangunan Kabupaten Subang yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah dan memperlancar dalam koordinasi kerjasama di internal pemerintah Kabupaten Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Rahman, Direktur Utama PT BPR Karya Utama Jabar Perseroda, yang mewakili BUMD Pemerintah Kabupaten Subang sekaligus BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat dan apresiasi atas proyek perubahan yang telah dilaksanakan oleh staf ahli Bupati Kabupaten Subang bidang pembangunan dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Proyek perubahan yang dilaksanakan telah melahirkan Peraturan Bupati Nomor 355 Tahun 2022 terkait aplikasi e-koordinasi dan aplikasi bank data pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat melihat progres pembangunan Kabupaten Subang yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah dan memperlancar dalam koordinasi dan kerjasama di internal pemerintah Kabupaten Subang. Terima kasih. Semoga lebih maju dan Subang Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dapat disimpulkan dengan adanya proyek perubahan ini, peran staf ahli Bupati bidang pembangunan bersama perangkat daerah semakin kuat
sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Subang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subang Jawara, Jaya Istimewa Sejahtera. Amin ya robbal alamin.